Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempresentasikan tentang pemanfaatan resonansi spin elektron atau electron spin resonance dalam mengukur komposisi material. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Muhammad Raffi Satria Aditya. Muhammad Rizky. Nama saya Muhammad Dimas Fariski. Nama saya Muhammad Faizaki Budiman. Pendahuluannya di sini ada definisi dari ISR sendiri. ISR itu adalah teknik spektroskopi yang mendeteksi elektron tidak berpasangan dalam material. Itu sangat efektif untuk spesies paramagnetik, gas, logam, transisi, dan juga cacat kristal. Jadi teknik ini bisa mendeteksi keberadaan beberapa hal tadi gitu. Nah, prinsip dasar dari ISR ini adalah interaksi momen magnetik elektron dengan medan magnet eksternal gitu. Nah, selanjutnya si elektronnya ini menyerap energi gelombang mikro untuk bertransisi antara tingkat energi spin. Selanjutnya ada mekanisme dari ISR ini sendiri. Yang pertama itu ada momen magnetik dari spin elektron. Elektron yang tidak berpasangan menghasilkan momen magnetik yang dapat dipengaruhi medan magnet eksternal. Dan dari proses Splitting-Zeeman, medan magnet eksternal ini memisahkan tingkat energi dari spinnya. Dan uh, untuk di bagian resonansi, transisi spin terjadi saat elektron menyerap energi dari gelombang mikro. Spektrum ISR menampilkan puncak resonansinya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa komponen dari sistem ISR ya. Yang pertama itu adalah sumber gelombang mikronya sendiri. Sumber gelombang mikro ini menghasilkan gelombang mikro pada frekuensi transisi spin. Yang kedua ada resonator yang gunanya untuk menyimpan dan mengarahkan gelombang mikro ke sampel. Dan selanjutnya itu ada magnet elektromagnetiknya yang digunakan untuk mengatur pemisahan tingkat energi spin elektron dan juga detektor yang gunanya untuk mengukur sinyal yang dihasilkan oleh transisi spin. Nah, di sini ada pemanfaatan dari ISR dalam mengukur komposisi material. Yang pertama itu ada analisis ion logam transisi. Jadi, dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi ion paramagnetik seperti Cu2+ dan juga Fe2+. Selanjutnya, bisa juga digunakan untuk mendeteksi radikal bebas dan dari sini alatnya ini memantau radikal bebas dalam reaksi kimia dan polimerisasi. Selanjutnya juga bisa mendeteksi cacat kristal yang mana dia mengidentifikasi cacat dalam bahan semikonduktor dan juga kristal. Dan yang selanjutnya ada pemanfaatannya dalam bidang biomaterial yang mana studi radikal bebas dalam protein dan enzim yang mengandung logam dapat dilakukan melalui pemanfaatan dari ISR ini. Ya, selanjutnya ada rongga sampel. Inti dari spektrometer ISR adalah rongga resonansi yang berisi sampel. Nah, sampel tersebut terkandung dalam rongga resonansi. Medan magnet berinteraksi dengan sampel untuk menyebabkan resonansi spin, sehingga sampel ditempelkan di tempat dengan intensitas medan magnet yang paling besar. Rongga resonansi spektrometer IPL dirancang dengan dimensi yang sesuai dengan panjang gelombang radiasi gelombang mikro tertentu yang akan digunakan. Nah, sebagian besar spektrometer ISR biasanya menggunakan rongga TE120 persegi panjang dan rongga TE11 silinder. Kemudian ketika dasar sampel, sampel lautan berair dirancang khusus untuk melakukan studi ISR dalam lautan yang mudah rusak atau berair. Karena eksperimen iradiasi optik sering dilakukan dengan sensor ini, kuasa digunakan untuk memberikan transmisi optik maksimum di wilayah spektrum UV tampak. Umumnya, tabung sampel standar terbuat dari kuarsa dengan ketinggian tinggi dan berukuran EBI 3 mm dan OBI 4 mm. Untuk sensitivitas maksimum, tabung dapat diisi hingga ketinggian 2 mm untuk rongga persegi dan panjang dan 5 cm untuk rongga silinder. Oke, jadi selanjutnya ada pengaplikasian ISR.
ISR digunakan untuk mempelajari material superkonduktor, bahan magnetik, nanomaterial, dan proses kimia seperti reaksi radikal bebas. Teknik ini juga penting dalam biokimia untuk mempelajari struktur molekul dan transportasi elektron. Next. Oke, selanjutnya ada frekuensi ISR. Dalam hal ini merujuk pada rentang frekuensi yang digunakan untuk mengukur sinyal resonansi dari elektron dalam medan magnet. ISR biasanya beroperasi pada frekuensi mikrogelombang, umumnya di sekitaran 9-10 GHz. Meskipun beberapa aplikasi mungkin menggunakan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi. Frekuensi ini penting karena mempengaruhi sensitivitas dan resolusi pengukuran, serta kemampuan untuk mendeteksi berbagai spesies radikal bebas. Dengan memahami band frekuensi ini, peneliti dapat mengoptimalkan pengukuran dan analisis hasil ISR. Next. Selanjutnya ada modulation unit. Modulation unit dalam ISR berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas dan resolusi pengukuran dengan cara mengubah medan magnet selama pengujian. Proses modulasi ini menciptakan sinyal yang lebih mudah dipisahkan dari noise latar belakang dengan mengubah frekuensi sinyal resonansi ke rentang yang lebih mudah diukur. Biasanya modulasi dilakukan dengan menggunakan teknik modifikasi medan magnet secara sinusoidal, yang menghasilkan sinyal yang terukur dengan lebih baik. Hasilnya, modulasi memungkinkan peneliti untuk mendeteksi radikal bebas dalam konsentrasi rendah dan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai lingkungan elektron, sehingga memperkaya analisis spektrum ISR. Next. Selanjutnya ada detection methods. Dalam ISR, metode deteksi yang umum digunakan termasuk deteksi frekuensi dan deteksi fase. Deteksi frekuensi melibatkan pengukuran perubahan frekuensi sinyal resonansi ketika elektron berinteraksi dengan medan magnet. Sementara deteksi fase mengukur perubahan fase dari sinyal tersebut. Metode ini seringkali digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan sensitivitas dan resolusi. Selain itu, beberapa instrumen modern menggunakan deteksi yang berbasis pada penguatan sinyal dan pengolahan sinyal digital, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan deteksi spesies radikal bebas dalam konsentrasi yang sangat rendah. Dengan demikian, pemilihan metode deteksi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil ISR yang akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya adalah klistron pada spektrometer ISR. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron dan tingkat daya disesuaikan dengan aturator. Sekulator mengarahkan gelombang mikro yang masuk ke klistron menuju rongga tempat sampel dipasang. Mayoritas spektrometer ISR beroperasi pada frekuensi 9,5 GHz. Radiasinya mungkin inci penyok pada sampel secara terus-menerus atau berdenyut. Sampel ditempatkan dalam rongga resonansi yang memungkinkan gelombang mikro melalui RS. Rongga ini terletak di tengah elektromagnet dan membantu memperkuat sinyal lemah dari sampel. Pengukuran gelombang dipasang di antara isolator dan atenuator untuk mengetahui frekuensi mikrogelombang yang dihasilkan oleh isolator klakson. Selanjutnya adalah ada fungsi klakson dalam spektrometer ISR. Yang pertama itu adalah sumber gelombang mikro. Klakson menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi yang diperlukan untuk memicu resonansi spin elektron dalam sampel. Frekuensi ini biasanya dapat di rentang gigahertz. Selanjutnya, yang kedua adalah stabilitas dan akurasi. Gelombang mikro yang dihasilkan oleh klakson memiliki stabilitas yang tinggi, yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengukuran ISR akurat. Fluktuasi frekuensi dapat mengaruhi hasil pengukuran. Yang ketiga ada penguatan sinyal. Klakson juga berfungsi untuk memperkuat sinyal gelombang mikro yang meningkatkan kemampuan deteksi sinyal dari radikal bebas dalam sampel. Yang terakhir, pengaturan frekuensi. Klakson memungkinkan pengaturan frekuensi yang halus yang penting untuk menyesuaikan resonansi yang dengan keadaan elektron dalam berbagai jenis sampel. Untuk selanjutnya ada microcapacity pada spektrometer ISR. Microcapacity adalah komponen kunci dalam spektor ISR yang berfungsi untuk menghasilkan dan memperkuat gelombang mikro. Microcapacity merupakan elemen penting dalam ISR, menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk resonansi spin elektron. Dengan desain dan fungsi yang tepat, capacity memungkinkan pengukuran yang akurat dan sensitivity mendukung berbagai aplikasi penelitian di bidang ilmu material dan biokimia.
ada fungsi microcapacity fungsinya adalah yang pertama tuh ada resonansi gelombang mikro. Yang kedua ada interaksi dengan spin elektron. Kapasitor menyediakan lingkungan di mana gelombang mikro dapat berinteraksi secara efektif dengan spin elektron dalam sampel. Ketiga ada penguatan sinyal. Dalam capacity, gelombang mikro dapat dipantulkan dan diperkuat meningkatkan sensitivity deteksi dari sinyal yang dihasilkan oleh spin elektron. Dan yang terakhir itu adalah desain geometris. Microwave capacity biasanya memiliki bentuk silinder atau rektangular yang dirancang untuk memaksimalkan interaksi gelombang mikro dengan sampel. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.